Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Oke, dalam kesempatan hari ini kita baru pertama kali berjumpa ya di mata kuliah mobile computing ya. Karena mata kuliah ini modelnya team teaching, jadi untuk dosen pengampunya ada dua dosen. Yang pertama Pak Muji dan yang kedua adalah saya sendiri, yaitu Abdurrahman ya. Dan untuk pertemuan di 9 ini sampai dengan nanti ke pertemuan 16 yaitu ujian akhir semester akan saya bimbing untuk mata kuliah mobile computing ya. Oke, untuk di pertemuan yang ke-9 sampai ke-16 ini nanti mata kuliah mobile computing ini akan lebih materinya ke praktikum ya. Nanti silakan teman-teman mahasiswa untuk menyediakan laptop atau komputernya masing-masing ya. Oke, saya langsung aja untuk mata kuliah mobile computing. Kalau kita lihat dari sini mata kuliahnya akan lebih mempraktikkan sebuah program yang diterapkan di dalam perangkat bergerak yaitu mobil atau istilah lain ya HP atau smartphone ya. Oke, untuk pertemuan hari ini kita akan instalasi programnya dulu ya. Di sini yang perlu kita persiapkan ada 4 software ya. Yang pertama yaitu Java ya. Java juga merupakan salah satu bahasa pemrograman untuk program desktop maupun berbasis web ya. Nah, ini ada aplikasinya ya. Terus yang kedua kita nanti install Eclipse-nya ya sini. Ini program utama dari sebuah pemrograman bahasa Java ya. Mungkin teman-teman mahasiswa sudah pernah menginstal aplikasi NetBeans ya. Kalau pernah, itu hampir sama dengan program ini yaitu Eclipse ya. Terus yang ketiga kita menginstal Android SDK ya. Ini kaitannya dengan platform yang kita gunakan ya. Biasanya Android SDK ini udah satu paket ya dalam satu folder, dan satu folder itu nanti platformnya apa aja atau istilah lain ya sistem operasinya apa aja. Kalau yang pernah kita dengar mungkin ada Android Jelly Bean, ada Android Oreo ya. Nah, ini modelnya nanti seperti itu. Terus yang terakhir yaitu instalasi ADT. ADT itu istilah lainnya itu adalah emulatornya atau untuk mengemulasi ketika kita mengcoding di bagian Eclipse dan Java-nya. Itu. Oke, nanti software ini atau aplikasi ini saya sertakan nanti di dalam Sipolin. Nanti teman-teman mahasiswa bisa untuk mendownloadnya ya. Gitu. Oke, langsung aja cara penginstalannya ya. Nah, ini saya sudah siapkan yang nantinya ini file ini saya akan upload di Sipolin ya, atau mencantumkan linknya di dalam komentar Sipolin. Yang pertama yaitu Java-nya ya. Java-nya itu modelnya seperti ini ya. Sebenarnya ini kita juga bisa mengupload secara free ya di internet ya. Nanti yang saya gunakan ini adalah JDK yang versi 6U22 ya. Ini untuk Windows ya. Karena saya sudah pernah menginstalkan aplikasi ini, nanti teman-teman pertama kali harus menginstal ini ya. Tuh. Nanti prosesnya lebih mudah ya, tinggal nanti ketemunya ya next terus finish ya. Terus yang kedua kita menginstal Eclipse-nya ya.
Eclipse-nya yang saya gunakan ini adalah Eclipse Galileo ya. Nanti itu sebenarnya banyak sih, bukan Galileo aja, ada Indigo ya. Nah, terus ada apa lagi ya, banyak ya. Nanti yang saya gunakan yang Galileo. Nah, saya gunakan yang ini karena ini kan kapasitasnya masih rendah, jadi ringan kita gunakan di platform maaf ya, untuk di komputer atau laptop yang speknya tidak terlalu tinggi gitu, bisa ya. Ini ya. Kayak kalau kita buka dulu di ini kan bentuknya WinRAR atau WinZip ya. Kalau kita buka di sini dia dalam satu folder ya, namanya Eclipse ya. Nanti silakan teman-teman mahasiswa untuk di ekstrak dulu ya, ekstrak here ya, jadi nanti langsung ke pembuatan foldernya ya. Nah, ini sudah terbentuk ya, kita tunggu dulu ini ya. Oke, sudah selesai ya. Kalau kita buka ini banyak untuk folder dan file-filenya. Terus yang selanjutnya menginstal Android SDK-nya. Ini juga bisa kita download di internet ya, free juga nanti ya. Tapi ini sudah saya sediakan biar nanti teman-teman masih tidak bingung ya. Kita nanti akan selaras ya, sama dengan yang kita akan pelajari ya. Kita buka dulu di sini. Nah, kalau kita buka di sini untuk file dan foldernya masih terpisah-pisah ya. Kita buatkan satu folder dulu ya. Satu folder di sini. Kita tuliskan aja di sini Android ya. Android SDK ya. Android SDK. Oke. Terus nanti kita ekstrak file ya. Ekstrak file kita arahkan ke tadi ya. Oke. Tadi mobile ya, mobile computing sini. Nah, ini ya, kita masukkan ke folder Android SDK. Kita tunggu juga ya sampai dengan 100% ya. Oke, sambil menunggu ini ya untuk ekstraknya, coba kita buka file berikutnya yaitu ADT ya. Nah, di sini kita buka dulu. Nah, ini ya. Oke, ini filenya juga terpencar-pencar ya, terpisah-pisah. Ini kita buatkan satu folder juga ya, jadi akan nanti teratur ya atau termanage ya. Kita tuliskan aja ADT. Nah ya, kita sambil menjalankan yang Android SDK nya, karena ini filenya agak banyak ya, sekitar 357 ya. Oke, ini
bisa kita ekstrak juga ya, dan mudah-mudahan tidak bentrok dengan yang Android SDK tadi ya. Kita ekstrak file, kita arahkan ke folder ADT ya. Oke, ini cuma sedikit ya. Jadi ini sudah terbentuk ya. Oke, sekarang kita tunggu dulu yang untuk Android SDK-nya ya. Oke, sambil nunggu ekstrak dari Android SDK-nya. Nah, sekarang kita buka Eclipse-nya. Nah, kita jalankan di sini ya. Kita jalankan, dan tentunya sebelum kita membuka ini harus menginstal Java-nya dulu ya. Karena punya saya laptopnya atau komputernya sudah terinstall Java, jadi tidak perlu lagi ya. Jadi nanti teman-teman mahasiswa bisa menginstal ini dulu, Java-nya dulu. Nah, nanti kalau sudah, kita buka Eclipse-nya kayak ini ya. Nanti kalau buka Eclipse ini ada komentar nggak bisa dibuka ya, biasanya ada komentar harus menginstal Java-nya, itu berarti harus menginstal terlebih dahulu Java-nya dulu. Nah, terus di sini akan muncul workspace-nya ya, workspace-nya. Dan di sini secara default-nya itu nyimpennya di user workspace ya. Ini bisa kita arahkan juga ya. Ini maksudnya untuk penyimpanan file-file latihannya ya. Terus nanti file jadi Android-nya juga disimpan di sini ya. Nah, ini saya contohkan, kita sama penyimpanan di drive C ya. Kita oke aja. Oke, nanti di sini ada proses untuk untuk masuk ke ini ya, ke aplikasi Eclipse-nya. Dan pertama kali muncul seperti ini ya. Nah, di sini layar depannya itu ada welcome. Nah, ini nanti tinggal disilang aja. Oke, bentuknya seperti ini, hampir sama dengan NetBeans yang pernah menginstal NetBeans ya. Di sebelah kiri ini untuk explore folder atau filenya, terus nanti di tengah ini untuk lembar kerjanya, terus nanti di sebelah kanan ada text listnya ya. Terus nanti yang di bawah ini untuk proses eksekusi dari programnya ya. Oke, kita lihat proses untuk sudah selesai ya. Kalau kita lihat di sini untuk Android SDK-nya sudah terisi banyak sini ya. Nah, sekarang kalau sudah, nah kita masuk ke window ya. Window atau help ya. Jadi kita akan menghubungkan antara Eclipse dengan Android ya. Eclipse dengan Android ya. Nah, caranya sebentar ya. Di menu help terus kita klik install new software ya. Oke, ini kita close saja. Oke, sebelum ke install new software, coba kita masuk ke window dulu, terus kita masuk ke preference ya. Nah, preference di sini kita cek dulu. Di sini sudah ada Android-nya atau belum ya. Nah, kalau belum, berarti Eclipse ini belum terhubung ke Android SDK, dan makanya nanti kita masuk ke bagian sini ya, help, terus install new software. Nah, terus kita add ya. Oke.
Maaf ya, berarti kita menghubungkan ADT-nya dulu ya, menghubungkan ADT-nya. Berarti oke, sini ya. Jadi ini ada dua cara ya, bisa nanti melalui lokal atau melalui arsip ya. Ini saya coba untuk melalui lokal. Lokal itu berarti nanti kita arahkan ke foldernya, arahkan ke folder ADT-nya ya. Oke, ini kita oke. Terus nanti di sini name-nya kita centang ya. Kita next ya. Oh ya, maaf ya, sebelum menginstal aplikasi ini, koneksi internetnya kita putus dulu ya. Kita putus dulu. Jadi selama menginstal aplikasi Eclipse ya, yang kita hubungkan ke ADT maupun ke Android SDK tanpa connect internet. Nah, di sini kita next dan next juga. Terus kita pilih yang atas ya, accept. Terus kita finish. Nah, di sini nanti ada prosesnya ya. Terus di sini suruh untuk merestart Eclipse-nya ya, kita restart aja. Oke, kembali lagi untuk membuka Eclipse. Ini ya, kita cek lagi di bagian window ya, window. Nah, kalau tadi itu di sini belum ada ya, belum ada Android SDK-nya. Sekarang sudah ada ya, sudah ada. Tapi kita tetap masuk ke preference lagi. Ya, sini ya. Nah, di sini sudah ada ya. Kalau tadi kan belum ada. Nah, selanjutnya, nah di sini kita memasukkan folder SDK-nya ya, yang sudah kita ekstrak tadi. Kita pilih, kita arahkan ke foldernya ya. Nah, ini Android SDK ya. Setelah itu di apply. Nah, nanti di sini akan ada 4 ya, ada 4 4 platform yang kita gunakan ya. Ini nanti versinya lama ya. Ada yang Android 2.2, terus ada yang Android yang sudah tergabung dengan Google, dan ada Android 2.3 ya. Di sini juga kita lihat untuk jenis API-nya dan jenis platformnya ya. Nah, ini ya, ada API 8 dan API 9 ya. Vendornya ini biasanya kalau Android 2.2 itu yang murni, ini sudah bergabung dengan Google, dan yang ini juga murni, ini juga sama ya. Setelah itu kita klik OK ya. Nah, selanjutnya sekarang kita coba untuk membuat emulatornya ya. Oke, di sini sudah ada tanda open the Android SDK ya, NVD Manager ya. Kita klik di sini. Nah, terus di sini ada tiga menu ya. Nah, kita pilih yang virtual device, kita pilih new, terus kita tuliskan. Nah, oke, ini kelihatan ya, kita tulis aja di sini. Contohnya Android ya, Android 9 ya. Jadi nanti penulisannya ini jangan pakai spasi ya, kita tuliskan seperti ini. Terus ini kita arahkan. Nah, kita menggunakan yang agak tinggi, yaitu yang Android 2.3 level 9. Terus ini untuk SD card-nya ya, kita tuliskan aja ya. Contoh 64
megabyte ya. Terus ini untuk skinnya, VGA-nya, nah, kita buatkan default aja. Terus setelah itu kita create ya, create IVD ya, kita klik ini. Nah setelah itu nanti akan terbentuk sebuah platform atau sistem operasi Android-nya, yaitu versinya seperti ini ya. Oke, platformnya yang 2.3, level API-nya yaitu yang 9. Nah setelah itu kita klik. Nah kita coba, kita nanti ini untuk emulatornya bisa jalan atau tidak. Nanti teman-teman mahasiswa bisa mempraktekkan sampai sini ya. Terus nanti untuk keberhasilannya di sini ya. Kalau kita start, nanti ada proses untuk launch ya, untuk melihat aplikasi Android-nya seperti ini. Kita tunggu. Ini kelihatannya keluar ya. Kita ulangi lagi ya. Kita start, kita launch. Oke, ini ya, sudah mulai login ya. Jadi nanti teman-teman mahasiswa untuk praktikum di pertemuan 9 ini atau pertemuan pertama dengan saya, nanti menginstal aplikasi Eclipse ini sampai dengan proses seperti ini ya. Nah mungkin di sini agak lama ya, karena kadang tergantung dari spek komputer atau laptop yang digunakan gitu. Oke, saya kira cukup dulu untuk pertemuan hari ini ya. Jadi nanti kalau sudah muncul seperti ini, berarti aplikasi yang diinstal mulai dari Java ya, terus yang kedua Eclipse, terus yang ketiga Android SDK, terus yang keempat ADT. Kalau sudah berhasil seperti ini, berarti kita akan lanjutkan di pertemuan yang 10, yaitu untuk membuat program Android. Oke, saya kira cukup dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.